bagaimana penerapan early start, early finish, late start, dan late finish, dan slack dalam studi kasus yang nyatanya. Mari kita lihat di studi kasus berikut. Misalnya ada sebuah aktivitas alifs ya. Kalau sebelum ABCD, sekarang saya ubah alifs ya biar nggak bosan. Jadi ada aktivitas alifs di mana L tidak akan bisa jalan jika A belum menyelesaikan aktivitasnya, dan seterusnya. I juga dipengaruhi oleh A, dan terakhir aktivitas S tidak akan bisa selesai jika aktivitas L dan S tidak diselesaikan. Kemudian di kolom ketiga terhadap durasi 3 hari, 15, 8, 4, dan 7. Oke. Langkah selanjutnya yang harus kalian lakukan ketika melihat ada rangkaian aktivitas seperti ini, maka oleh kalian buatlah jaringan awannya. Gambar saja secara sederhana terlebih dahulu. Saya gambarkan seperti ini. Mudah-mudahan ini tidak salah ya. Jika terjadi kesalahan, mungkin nanti kita coba ubah kembali. Di sini ada A, kemudian L, ya benar ya. Kemudian I ini adalah paralel karena dia dipengaruhi oleh A. Kemudian ada aktivitas F itu dipengaruhi oleh I, dan terakhir adalah S dipengaruhi oleh L dan F. Benar ya, seperti itu. Habis digambarkan seperti itu, maka buatlah gambar yang sebenarnya sesuai dengan tuntunan tabelnya AON. Seperti ini. Ya. Oleh kalian taruh gambarnya, gambar di sini, gambar diagramnya, ya gambar jaringan. Kemudian tadi ada tabel sumber informasi. Di sini kemudian kita taruh nih standarnya, standar tabel AON. Kita gambarkan ulang seperti ini, ya. Jadi activity kita tulis ini di sini, tuliskan ada A, L, I, F, dan S. Kita gambarkan juga panahnya. Nah, di sini juga ada rumus dalam membuat early finish ya. Early finish itu yang ada di pojok kanan atas. Jadi didapat dari early start plus duration. Ya. Kemudian untuk memudahkan saya coba escape menulisnya. Lihat di sini adalah duration. Di sini udah ada, maka ketikkan oleh kalian durasi di sini 3. Kemudian L di sini adalah 15. Kemudian di sini ada 8. F-nya itu 4. Dan terakhir di sini S dengan aktivitas 7. Oke. Kemudian kita lanjut kembali ke sini di aktivitas A, maka karena dia adalah awalan, ingat di slide sebelumnya atau di video sebelumnya, taruhkan angka 0. Kemudian tambahkan oleh kalian. 0 tambah 3 berapa? 3. Maka taruhlah di EF di sini adalah 3. Kemudian 3, angka 3 hari ini pindahkan ke early start di aktivitas berikutnya. Di sini 3, kemudian di sini juga 3. Kemudian tambahkan oleh kalian 3 tambah 15, 18. Itu ya, ingat ya teman-teman rumusnya. Kenapa 18? Ingat rumus yang ada di sini. Ya, ingat rumus ini ya. Di sini juga 3 tambah 8 sama dengan 11. Kemudian 11 ini kemudian dipindahkan ke early start berikutnya. Di sini ada 11, 11 tambah 4, di sini adalah 15. Nah, menjadi pertanyaan early start berikutnya atau di kegiatan S, mana yang dipilih? Apakah 18 atau 15? Maka pilihlah aktivitas yang paling tinggi jumlah harinya. Maka taruhlah angka di sini adalah 18. 18 tambah 7 hasilnya 25. Oke, situ sudah selesai ketika kita mengisikan terkait early start dan early finish. Sekarang bagaimana mengisi terkait dengan late start dan late finish ya. Maka turunkan angka 25 ini, 25 yang ada di sini nih, pindahkan ke sini. Ya, di sini 25, 25 kurangkan dengan 7. Ya, 25 kurangkan 7 sama dengan 18. Seperti itu ya. Kemudian 18 ini taruh ke bawah. Ya, ke tempat late finish. Late finish baik yang di aktivitas L ataupun dan F. L 18. Silahkan dikurangkan. 18 dikurangin 4 berapa hasilnya? Hasil 14 gitu ya. Kemudian di sini juga sama dengan 18.
di sini 18, di sini sama dengan 3. Kita lanjutkan, di sini 14. 14 kurangan 8 sama dengan 6. Oke. Nah, kita lihat di sini yang ini tidak perlu dihitung. Slack itu kita mulai hitung dari aktivitas sesudah di awal maupun di akhir ya. Di sini kita hitung berapa slacknya. Maka hitunglah dari late start dikurang early start. Sama dengan berapa nih? 3. Kemudian 6 dikurang 3, 3. Kemudian jika 3 dikurang 3 sama dengan 0. Nah, kemudian ada pertanyaan di sini, ada antara jikalau ada angka terbesar dan angka terkecil, mana yang kita pilih? Maka pilihlah yang aktivitas ini, aktivitas yang paling rendahnya ya. Ya, kita isikan dengan angka 3. Kemudian 3 dikurang 3 sama dengan 0. Ingat ya, jikalau di aktivitas terakhir dicari aktivitas mana yang paling tinggi antara dua aktivitas antara L dan F. Yang paling besar adalah 18, maka di sini 18. Dan sebaliknya atau agak terbalik dengan aktivitas awal. Jika tahu ada dua pilihan antara angka terbesar dengan angka kecil, maka pilihlah yang terkecil. Oke, beginilah gambaran diagram AON atau untuk pembuatan CPM ya, critical path method. Pertanyaannya, manakah yang jalur kritis? Yang menjadi jalur kritis dari aktivitas tersebut gitu ya. Maka yang menjadi jalur kritisnya adalah ini. Ya, mungkin saya beri warna apa ya untuk membedakan? Mungkin saya beri warna kuning. Ya. Saya kasih kuning karena waduh, ini warnanya tidak terlalu ini ya. Mungkin saya coba balik. Seenggaknya kalau ada yang saya warnakan kuning. Dan ini nggak ngaruh ya teman-teman. Buat membedakan saja. Oke, sorry. Set harusnya. Ini kan. Ya. Jadi aktivitas, kalau ditanya aktivitas atau apa critical path methodnya, maka yang disebut jalur A, L, dan S. Jadi jalurnya kalau kita tuliskan di sini ALS ya. ALS seperti itu. Saya coba insert. Maka jalur kritisnya atau CPM-nya saya nyebut gitu ya buat memudahkan aja ya. ALS. Jawabannya. Jadi jarak kritis ialah seperti yang kamu ingat di video sebelumnya, jalur di mana tidak boleh tertunda. Ciri khasnya dengan angka 0. Kalau di sini boleh ditunda, artinya apa Slack ini? Kegiatan di I dan juga di F boleh ditunda selama 3 hari. Oke. Saya coba terus. Kita ke selanjutnya ya teman-teman. Nah, sekarang kita coba ke contoh penerapannya. Misalnya ada sebuah kegiatan proyek vaksinasi nih, nah, tapi udah tentuin rinciannya, ada kegiatan atau BBS-nya dengan tenggat waktu tertentu. Langkah-langkah kegiatan proyeknya antara lain seperti ini, sama ABCDEF, tentang tema vaksin, venue, izin, jenis vaksin, dan nakes yang terlibat, terakhir adalah pelaksanaan acara. Maka kalau digambarkan sederhana seperti ini ya. Nah, sekarang gimana jawabannya? Jawaban gambar jaringan AON-nya untuk mendapatkan CPM tersebut. Maka seperti ini. Ya. Seperti ini gambarannya. Nanti rekan-rekan peserta coba diingat-ingat ya, nanti di menit yang sebelumnya itu kamu bentikan untuk bisa dapat kenapa jalur kritisnya adalah ADEF dengan total selama 13 hari. Ya, ini jawabannya ya. Jadi kasus vaksin, maka jawaban sini. Maka saran saya sebagai pengajar untuk rekan-rekan peserta atau mahasiswa di mata kuliah ini untuk mencoba kenapa jawabannya ada 13 hari. Ya, bukan yang
bukan ABCF dan seterusnya dan seterusnya. Semoga bermanfaat. Ya. Mudah-mudahan tidak ada pertanyaan ya. Jikalau ada pertanyaan, nanti kita bisa berdiskusi di forum di Idols WSCD. Demikian saja sesi pada hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.